Nabi Ilyas adalah salah satu dari 25 nabi yang wajib diketahui. Beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala sekitar tahun 830 sebelum Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel yang juga orang-orang Amoria. Ia merupakan salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'an. Silsilah Nabi Ilyas adalah keturunan keempat dari Nabi Yusuf alaihissalam. Masa kecil Nabi Ilyas sangat menderita. Ia hidup bersama ibunya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua dipertemukan dengan Nabi Ilyas alaihissalam yang saat ini sedang dikejar-kejar oleh kaumnya yang ingkar. Waktu itu Nabi Ilyas masuk ke rumah Nabi Ilyas yang saat itu masih kecil dan sedang terbaring sakit. Atas doa Nabi Ilyas kepada Allah, maka Ilyas kecil dapat sembuh dan bangun dari tidurnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukankah kau utusan Allah itu? Ayo cepat masuk. Alhamdulillah. Terima kasih. Ibu berkenan menolong kami semua, Ibu. Kami telah dikejar oleh orang-orang yang kafir itu. Tenang. Anda pasti Ilyas, utusan Allah itu. Ya, jangan takut. Sebenarnya saya termasuk orang yang mendukung Anda. Ya, tetapi Suara siapakah itu, Ibu? Siapakah itu? dia anakku. Tampaknya anak Ibu sakit parah. Sakit apakah dia, Ibu? Sangat parah, Tuan. Sudah bertahun-tahun. Jika saya menemuinya, Ibu, saya hanya ingin sekedar menjenguk atau melihatnya saja. Ia pasti akan senang, Tuanku. Mari ku antar Tuan. Tuan, Anda pasti Ilyas, orang yang mengaku sebagai utusan Allah itu. Benar, saya adalah sungguh-sungguh utusan Allah itu, terutama kaum kita. Namaku Ilyas. Saya pernah mendengar apa yang Tuhan ajarkan dari ibu saya. Tuhan mengajarkan orang kaya agar membantu kepada yang miskin. Tuhan pula yang mengajarkan semua orang untuk saling mengasihi. Dan yang paling mengagumkan, Tuhan memberitahu bahwa ada Tuhan yang amat perkasa, yang menciptakan langit dan bumi, dan yang memegang nyawa setiap makhluk yang hidup. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Mengapa orang sakit-sakitan yang justru membelaku, wahai Allah? Pemuda ini cerdas, dan aku merasakan semangat yang besar saat kulihat matanya, dan kugenggam tangannya. Sembuhkanlah ia dengan izin-Mu, ya Allah. Kemudian ia dijadikan anak angkat atas seizin ibunya. Nabi Ilyas alaihissalam sering membawa serta Ilyas kecil saat berdakwah. Ilyas turut menemani Nabi Ilyas alaihissalam ketika bersembunyi di dalam gua saat menghindari kejaran sekelompok Bani Israel. Dikisahkan pada saat itulah Ilyas muda mulai diangkat menjadi nabi. Nabi Ilyas tidak membawa ajaran baru. Ia melanjutkan ajaran tauhid dari Nabi Ilyas alaihissalam dan berdakwah kepada kaum Bani Israel. Suatu hari ada kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Beliau bersama beberapa pengikutnya mendatangi suatu daerah dan bahwa sumber air yang mereka miliki telah rusak, berbau dan tidak dapat diminum. Kemudian Nabi Ilyas berdoa kepada Allah dan memohon petunjuk. Setelah itu Nabi Ilyas menebar beberapa genggam garam ke dalam mata air yang telah rusak itu. Alhamdulillah, berkat mukjizat Allah Subhanahu wa taala, mata air tersebut menjadi bersih dan tawar sehingga dapat diminum kembali. Hal ini merupakan salah satu hal yang menyebabkan Nabi Ilyas alaihissalam diangkat menjadi raja. Saudara-saudara, kini tak ada lagi tempat bagi kita untuk bersembunyi, Bani Israel.
telah menempatkan seorang penjaga di setiap rumah yang kosong. Kita harus pindah ke tempat yang baru. Wahai Nabi, di sekitar kita sesungguhnya banyak orang-orang yang mendukung perjuangan Anda, wahai Nabi. Bagaimana jika kita menyebar para pengikut Allah ke rumah-rumah yang mendukung perjuangan Anda, wahai Nabi? Dan yakinlah, Ya, pemikiran yang baik sekali Ilyas. Kita cari rumah pengikut kita yang berpenghuni banyak. Sehingga para prajurit yang melihat sepintas selalu tak akan curiga dengan bertambahnya seorang anggota keluarga untuk mengelabui para prajurit Bani Israel. Bagaimana? Bagaimana kita pergi sekarang? Keadaan sudah aman. Ayo kita keluar satu persatu, pelan-pelan. Mari. Ya, hati-hatilah. Kau duluan. Assalamualaikum ya Nabi. Baiklah, hati-hati ya selanjutnya. Baiklah. Hati-hati kau. Jangan sampai terdengar oleh mereka. Allahu Akbar. Berilah Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian, sini. Ya Tuanku, siap. Ada apa Tuan? Apakah kalian sudah melihat Ilyas dan pengikutnya? Lihat? Lihatkah kalian? Aduh Tuan, kami sudah berjaga seharian. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang terlihat Tuan. Kami pun sudah sangat kelelahan Tuan. Maafkan kami Tuan. Maafkan kami. Kemana perginya mereka itu? Mana mereka? Mungkin mereka sudah pergi dari sini. Hei, kalian tinggalkan tempat kalian berjaga. Tidak ada gunanya kalian menjaga mereka. Mereka sudah pergi. Tahukah kalian? Mereka sudah pergi. Alhamdulillah ya Allah. Kini mereka tidak mengejar-ngejar kami kembali ya Allah. Terima kasih. Panas sekali. Panas sekali, kemarau ini sungguh panjang. Aku haus sekali. Maka kemarau ini benar-benar luar biasa. Bahkan sekarang kita tidak memiliki air lagi. Ya. Wah, benar-benar kemarau ini. Ayo, kita temui pemimpin kita. Tuanku, sekarang apa lagi yang harus kami lakukan? Utusan Allah itu tidak berhasil kita tangkap. Sekarang malahan bencana kekeringan melanda kita. Aku sudah muak. Kita sudah tidak punya persediaan air dan makanan lagi. Apa yang harus kita lakukan, Tuanku? Sementara tanah kering tidak bisa ditanami. Tuanku, kita sudah tidak memiliki air lagi. Seluruh mata air sudah kering. Habis sudah riwayat kita. Bencana ini membuat rakyat semakin susah diatur. Aku takut sebentar lagi mereka akan berontak. Di jalanan, rakyat banyak berkumpul, Tuan. Mereka akan memberontak pada kita, Tuan. Apa? Saudara-saudaraku, kalau kalian mau bertobat, maka Allah akan segera menghalau segala bencana yang terjadi di negeri ini. Maka bertobatlah kalian. Allah Maha Pengampun. Segeralah bertobat dan kembali menyembah Allah. Allah yang Maha Kuasa. Allah akan menghilangkan segala bencana kekeringan. Allahu Akbar. Ya Allah, mereka mau bertobat. Berilah mereka ampunan bagi kami ya Allah. Alhamdulillah. Hujan. Alhamdulillah hujan. Alhamdulillah ya Allah. Kini semua akan berubah. Mereka akan kembali ke jalan-Mu ya Allah. Mereka tidak akan menyembah Baal. Nah Ilyasa, teruskanlah perjuangan suci ini agar mereka tidak kembali sesat. Insya Allah.
saya akan berjuang dengan segenap jiwa dan raga saya dalam meneruskan perjuangan suci ini, wahai Nabi, dalam menegakkan agama Allah. Saat Nabi Ilyas alaihissalam menjadi seorang raja, ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Karena ia tidak dianugerahi keturunan oleh Allah, maka Nabi Ilyas mengadakan sayembara untuk seluruh rakyatnya. Barang siapa yang mampu berpuasa di siang, kemudian beribadah di malam hari, serta sabar dalam memimpin, maka ia akan dijadikan seorang raja pengganti. Dan nyatanya tidak ada yang sanggup memenuhi persyaratan ini kecuali seorang pemuda bernama Basyar. Oleh karena kesabaran dan keadilan Basyar saat menjadi raja pengganti, ia mendapatkan gelar Zulkifli atau kita mengenalnya sebagai Nabi Zulkifli alaihissalam. Dalam surat Sad ayat 46 di dalam Al-Quran berbunyi sebagai berikut. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik.